Sebenarnya di dalam menjalankan syariat agama itu mudah. Ketahui ilmunya, amalkan. Tidak tahu ilmunya, tidak perlu diamalkan dan tidak perlu memaksa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Demikian itu surga aku wariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, sebab kalian beramal. Kalau kita beramal, maka kita akan diberi surga oleh Allah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang betul-betul mengikuti terhadap petunjuk Allah dan juga petunjuk Rasulullah. Maka ketika kita mau mengerjakan suatu ibadah, mengerjakan suatu amalan, maka kita harus mengikuti terhadap petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengikuti dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan dan amalan tersebut laisa alaihi amruna, tidak ada perkara Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada perintah dari Nabi, maka fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Berarti dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kamu jangan mengerjakan segala sesuatu yang tidak kau ketahui ilmunya. Kemudian Rasulullah menegaskan, man amila amlan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang mengerjakan sesuatu amalan tanpa ada perintah, tanpa ada contoh dari Nabi, fahuwa raddun, amalan tersebut tertolak. Maka dari petunjuk firman Allah, dari petunjuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di dalam melaksanakan suatu ibadah, di dalam melaksanakan suatu amalan, kita beramal suatu amalan harus berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaksanakan sholat 5 waktu. Itu tidak kemudian Nabi langsung mengerjakan begini caranya mengerjakan. Tidak. Semua berdasarkan ilmu yang Allah wahyukan melalui malaikat Jibril. Begini gerakannya sholat. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itulah yang dimaksud dengan ilmu. Rasulullah saja ketika beramal berdasarkan ilmu, maka kita juga sebagai umatnya ketika kita beramal maka harus berdasarkan ilmu, harus betul-betul berdasarkan ilmu, petunjuk dari Allah dan juga petunjuk dari Rasulullah. Itulah yang disebut sebagai ittiba. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena di akhir zaman sekarang ini, kita banyak ya dari kalangan umat Islam ini orang-orang yang kemudian juga beramal suatu amalan yang terkadang itu tanpa dasar dalil yang sahih. Banyak mengerjakan suatu amalan tanpa ada dasar dalil yang sahih. Terkadang dasar dalil yang dhaif dipakai untuk dasar beramal. Atau bahkan ada hadis yang kedudukannya itu adalah maudhu, tetapi juga dipakai dasar untuk melaksanakan amalan. Nah, ini juga kita di dalam pelajaran mustalahul hadis, ini kita akan menjumpai ada derajat-derajat hadis. Walaupun itu hadis, tetapi kita harus memilah dan memilih, mempelajari. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu. Nah, para ahli ilmu sudah bersepakat bahwasanya hadis-hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk kita beramal itu adalah hadis yang sahih, hasan. Ada hadis-hadis yang dhaif yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan suatu amalan, tetapi harus ada syawahidnya. Ada hadis lain yang menjadi pendukung hadis tersebut sehingga itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk kita beramal. Tetapi ketika hadis itu dhaif dan dia
sendiri, apalagi hadis itu sampai dalam keadaan maudhu, dalam keadaan palsu, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan sandaran untuk kita melaksanakan suatu amalan. Nah, ini yang harus betul-betul kita pahami. Fenomena di akhir zaman ini, kita juga sebagai umat Islam itu keinginan kita di dalam untuk mencari ilmu itu sedikit sekali. Dan ini memang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu dulu bermula dalam keadaan asing. Syariatnya tidak dikenal. Ya. Syariat Islam itu tidak dikenal. Kemudian wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam ini nanti di akhir zaman akan kembali menjadi asing seperti ketika bermula. Begitu juga syariatnya akan semakin tidak dikenal. Orang nantinya di akhir zaman ini akan beribadah berdasarkan katanya. Kata orang tua saya dulu begini. Kata guru saya begini. Kata bapak-bapak saya dulu begini ibadahnya. Cara sholat itu begini. Kalau menjumpai tanggal ini supaya berpuasa, supaya mengamalkan sholat, dan lain sebagainya. Berdasarkan katanya tanpa mengetahui betul petunjuk dari Allah dan juga petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ketika kemarin masuk di dalam bulan Rajab, ada yang menyebarkan broadcast message, pesan berantai, yang isinya adalah dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 1, 2, dan 3 Rajab. Dan begitu kita cari dasar dalilnya, ternyata tidak ada sama sekali yang memerintahkan, dalil yang memerintahkan, Nabi memerintahkan atau Nabi melaksanakan puasa di tanggal 1, 2, dan 3. Dan itu seakan-akan diwajibkan. Kalaupun ada, itu adalah sunnah. Dan ternyata tidak ada sama sekali hadis yang kedudukannya dhaif pun tidak ada. Bahkan yang maudhu pun tidak ada. Tapi ternyata ada orang yang memaksakan dirinya bahwa katanya ada puasa Rajab yang mewajibkan, yang kita bisa kerjakan di tanggal 1, 2, dan 3, kefadhilannya demikian. Nah, ini kan termasuk oknum, ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang kemudian menyebarkan broadcast message yang sebenarnya isinya itu baik, tetapi karena tidak berdasarkan dalil, maka ketika kita mengerjakan tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Nah, maka kita berkewajiban ketika kita menjadi seorang muslim, kita berkewajiban untuk mencari ilmu. Agar apa? Kita di dalam mengamalkan sesuatu itu semua berdasarkan ilmu. Sebenarnya di dalam menjalankan syariat agama itu mudah. Ketahui ilmunya, amalkan. Tidak tahu ilmunya, tidak perlu diamalkan dan tidak perlu memaksa. Tidak perlu memaksa. Oh, katanya ini kita harus berpuasa ini. Katanya ini kita harus melaksanakan sholat malam ini. Kan hanya katanya. Belum tentu petunjuknya di dalam agama memang benar demikian. Yang jelas ketika kita mengetahui ilmunya kita amalkan. Ketika kita tidak ketahui ilmunya jangan diamalkan dulu. Itu lebih aman dan memang begitulah agama itu. Begitu juga kita misalnya masuk di dalam saat ini masuk di dalam bulan Sya'ban. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Bahkan dalam satu riwayat itu Nabi memuasai hampir semua bulan Sya'ban ini. Hanya sedikit yang tidak dipuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ada lagi petunjuk ini. Kebiasaan kita dari kita kecil dulu sudah diberikan petunjuk bahwasanya ada amalan yang kemudian mempuasai khusus di nisfu Sya'ban. Nah, ini juga perlu kita lihat dasar dalilnya ada atau tidak. Ya, dari kita kecil dulu, kamu puasa nisfu atau tidak? Puasa nisfu atau tidak? Seakan-akan itu adalah sesuatu yang wajib yang harus kita kerjakan. Dan kita dari kecil dulu hanya mendengar dari kata orang tua, kata orang, tanpa kita mengetahui dasar dalil. Memang puasa nisfu Sya'ban itu
dalam satu hadis disebutkan, memang di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demikian bunyi hadisnya, idza kanat, ketika ada lailatun nisfi, ya, malamnya separuh atau malam nisfu min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, ketika sudah sampai di dalam malam nisfu Sya'ban, ketika Sya'ban itu sudah sampai separuh, berarti malam tanggal 15, maka fakumu, berdirilah kalian, lailaha, pada malam harinya, wasumu, dan berpuasalah kalian, naharoha, pada siang harinya. Ini memang ada hadis di riwayat Ibnu Majah yang berbunyi seperti ini. Ketika sudah sampai di nisfu Sya'ban, maka malamnya sholatlah kalian dan siang harinya berpuasalah kalian. Tetapi ketika kita pelajari ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ternyata hadis ini kedudukannya adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu ternyata. Hadis yang palsu. Dan namanya hadis maudhu, hadis palsu ini tidak bisa kita jadikan sandaran hukum untuk kita amalkan. Ternyata ini adalah hadis maudhu, hadis yang palsu. Dan tidak bisa kita jadikan dasar untuk kita amalkan malam, kemudian kita sengaja melaksanakan sholat malam karena memang ini adalah malam yang spesial. Tidak ada. Nah, atau kita berpuasa di siang harinya karena ini adalah hari yang spesial, nisfu Sya'ban, dengan memakai dasar dalil ini. Tidak ada. Kalau kemudian kita berpuasa nisfu di tanggal 15 Sya'ban, karena memang kita terbiasa berpuasa ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15, ini diperbolehkan. Tapi tidak memakai dasar dalil ini. Tidak memakai dasar dalil bahwa ada kekhususan berpuasa di tanggal nisfu Sya'ban. Kalau kemudian kita berpuasanya di nisfu Sya'ban itu, di tanggal 15 Sya'ban itu, dengan berdasarkan dalil kita karena kita memang sudah terbiasa berpuasa di ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15, diperbolehkan. Atau kita berpuasa sunnah di tanggal 15 Sya'ban ini karena memang kita terbiasa puasa Senin dan Kamis, dan bertepatan misalnya hari ini adalah hari Kamis, kita berpuasa tanggal 15 Sya'ban, itu juga boleh. Tetapi tidak mempuasai khusus memang berpuasa nisfu karena memang hari tanggal 15 nisfu tanggal 15 Sya'ban itu adalah hari yang spesial, tidak. Karena dasar dalilnya tidaklah sahih. Kalau kemudian kita berpuasa memuasai suatu hari misalnya, ya, dengan dasar dalil sahih. Contoh adalah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram atau yang sering kita sebut dengan Yaum Asyura, ya. Jelas kalau itu disabdakan oleh Rasulullah SAW dan hadisnya sahih. Inni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru sanatal lati qablahu. Saya berpuasa di Yaum Asyura itu adalah agar Allah mengampuni dosa-dosa saya setahun sebelum puasa. Itu jelas Rasulullah yang bersabda, dan memang Nabi berpuasa. Nabi bersabda memerintahkan kepada sahabat, dan Nabi juga berpuasa. Jadi ada dua sunnah, sunnah qauliyahnya Nabi dan sunnah dari fi'liyahnya Nabi. Tapi kalau dalam puasa, mengkhususkan puasa di hari tertentu yang dikatakan sebagai nisfu Sya'ban atau puasa tanggal 15 Sya'ban, itu ternyata dasar dalilnya yang mengkhususkan di hari itu hadisnya maudhu, dan itu hadis palsu, tidak bisa dijadikan sandaran untuk kita melaksanakan amalan. Nah, kalau kita berpuasa di hari ini tanggal 15 Sya'ban misalnya, karena memang terbiasa puasa sunnah 3 hari di setiap bulannya, yaitu puasa ayyamul bid, maka dipersilahkan. Kalau kita terbiasa puasa Senin Kamis dan ternyata tanggal 15 Sya'ban bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, maka silahkan berpuasa. Tapi bukan namanya puasa nisfu Sya'ban. Ya tetap namanya puasa Senin Kamis atau puasa ayyamul bid. Karena dasar dalilnya yang kita pakai adalah dasar dalil puasa sunnah Senin Kamis atau puasa ayyamul bid. Atau kita memang terbiasa puasa Nabi Dawud dan ternyata tepat di tanggal 15 Sya'ban ini kita sedang berpuasa Nabi Dawud. Silahkan,
tidak ada larangan itu. Tetapi kalau kita khusus mempuasai tanggal 15 itu karena dianggap ada keistimewaan di tanggal 15 itu, maka dasar dalilnya tidak ada. Dan ada tapi hadisnya, derajatnya adalah maudhu, hadis itu adalah palsu. Nah, inilah yang salah satu contoh yang perlu kita betul-betul telusuri. Yang namanya beramal itu memang harus berdasarkan ilmu. Kita dari dulu ya, dari kecil sudah mendengarkan tentang ini. Puasa nisfu. Tapi ternyata ketika sudah kita kaji dasar dalilnya, ternyata hadisnya ada tetapi maudhu. Tidak bisa kita amalkan. Nah, ini yang harus coba kita pahami, bahwasanya ketika kita beramal itu harus berdasarkan ilmu. Allah sendiri yang sudah memberikan petunjuk tadi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, janganlah kamu mengerjakan sesuatu yang tidak kau ketahui ilmunya. Begitu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tanpa ada dasar petunjuk dari Nabi, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Demikianlah yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan beramal harus berdasarkan ilmu. Apabila ada kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali kepada Mbak